Halo teman-teman semuanya, selamat datang pada video surat elektronik. Jadi, apa sih surat elektronik itu? Adalah layanan pengiriman pesan secara elektronik, digital, melalui jaringan internet. Pesan ini bisa berupa teks, gambar, file, atau bahkan video. Sederhananya, surat elektronik adalah seperti surat konvensional pada umumnya, namun dikirim secara digital dan jauh lebih cepat. Dalam KBBI, surat elektronik merupakan kepanjangan dari surel, lalu diterjemahkan dalam bahasa Inggris menjadi electronic mail atau disingkat menjadi email. Jadi kalau kita sering mendengar tentang email, apa sih email itu? Email adalah surat elektronik. Sejarah awal email bermula dari jaringan komputer pertama di dunia bernama ARPANET, Advanced Research Project Agency Network. Jaringan ini awalnya dibuat untuk keperluan militer dan penelitian pada tahun 1960-an. Lalu pada tahun 1971, seorang programmer bernama Ray Tomlinson mengembangkan program bernama SNDMSG untuk mengirim pesan antar komputer di jaringan ARPANET. Program ini menjadi cikal bakal email modern. Lalu pada tahun 1972, atau tepatnya 1 tahun setelah pengenalan email oleh Ray Tomlinson, dikenalkan juga simbol @ atau dalam bahasa Indonesianya dikenal sebagai D untuk memisahkan nama pengguna dengan domain dalam alamat email. Seiring berkembangnya internet, email juga semakin populer. Fitur-fitur baru seperti lampiran file, folder, dan filter spam terus dikembangkan untuk meningkatkan pengalaman pengguna. Oke, sebagai contoh, navi@surel.com. Jadi, navi adalah identitas pengguna, lalu adalah pemisah dari surel.com adalah domain untuk mail servernya. Sedangkan untuk identitas pengguna ini bersifat unik, jadi tidak boleh ada yang kembar dalam satu domain. Jadi bisa diterjemahkan seperti navi sebagai identitas pengguna, di surel.com sebagai domain mail server, dan bersifat unik. Ini memungkinkan untuk melakukan pengiriman secara tepat dan akurat. Untuk latihannya, surel@faisalnavi.com. Surel sebagai identitas pengguna, sebagai pemisah, dan faisalnavi.com adalah domain untuk mail servernya. Sama halnya seperti mail@faisalnavi.com. Jadi domain tidak harus dalam nama yang sama. Jika Anda memiliki domain, bisa didaftarkan sebagai alamat untuk email. Lalu cara kerja atau prosedur email, kita mundur pada untuk email secara sederhana. Jadi si A mengirim surat kepada si B, jika jaraknya dekat bisalah kita kirim secara langsung seperti ini. Namun jika jaraknya jauh, maka kita membutuhkan pihak ketiga seperti kantor pos. Jadi si A mengirim surat kepada si B melalui via kantor pos terlebih dahulu. Jadi si A mengirim surat ke kantor pos, lalu oleh kantor pos akan diteruskan dan disampaikan kepada si B. Sama halnya seperti surat elektronik, namun ini dalam lingkungan digital via jaringan internet. Si A mengirimkan email kepada si B melalui internet dan dikirimkan pada server mail server. Jadi untuk server email dikirim terlebih dahulu pada email mail server, lalu dari mail server akan diteruskan pada si B untuk penggunanya. Jadi begitulah cara kerja dari email dan pengertiannya.